Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang konduksi steady satu dimensi pada bidang datar atau plat. Jadi, di sini ada perpindahan panas secara konduksi dan keadaannya adalah steady dan terjadi pada hanya satu dimensi dan terjadinya itu pada bidang datar atau plat. Nah, yang pertama kita akan mempelajari mengenai plat tunggal. Ya, di sini plat tunggal kita lihat ada plat tunggal yang memiliki dua sisi dan setiap sisi untuk sisi pertama memiliki suhu T1 dan kemudian untuk sisi yang kedua itu memiliki suhu T2. Dan di sini karena T1 ini memiliki suhu yang lebih tinggi daripada T2, maka terjadi perpindahan panas. Ini adalah laju perpindahan panas ya, arah dari laju perpindahan panas. Nah, arah perpindahan panasnya itu dari yang suhunya lebih tinggi yaitu T1 ke suhunya lebih rendah. Ke sisi yang suhunya lebih rendah yaitu di sini T2 atau sisi kedua di sini. Dan antar dua bidang ini memiliki jarak dipisahkan dengan jarak X. Sepanjang X gitu ya. Nah, kalau kita tuliskan secara matematis itu seperti ini. Q ini adalah laju perpindahan panas sama dengan KA kali T1 min T2 per X gitu ya. Nah, kita bisa mengubahnya menjadi KA per X. Di sini kemudian kalikan dengan T1 min T2. Kemudian kita bisa merubahnya menjadi seperti ini. T1 min T2 per 1 per KA per X ya. Dan kita bisa mengubahnya menjadi ini untuk 1 per KA per X menjadi X per KA. Nah, dan ini untuk nilai X per KA ini adalah hambatan termalnya. Nah, jadi dengan persamaan ini yaitu Q sama dengan T1 min T2 per RT, yang mana RT ini adalah hambatan termalnya, maka kita lebih mudah untuk memahaminya. Lebih mudah untuk mengaplikasikan rumus ini. Ya. Nah, ya seperti yang saya singgung sebelumnya bahwa RT ini adalah hambatan atau tahanan termal dan dituliskan dalam rumus RT sama dengan X per KA. Maksudnya apa di sini? Hambatan termal atau tahanan termal itu berbanding lurus dengan jaraknya. Jadi semakin besar jarak antar dua bidang itu, maka semakin besar hambatannya. Tetapi berbanding terbalik dengan luas penampang dan konduktivitas termalnya. Artinya, semakin besar konduktivitas termalnya, hambatannya semakin kecil. Kemudian luas permukaannya, kalau semakin tinggi, maka hambatannya akan kalau permukaannya semakin besar, semakin luas, maka hambatannya semakin kecil. Seperti itu. Nah, kita lihat di sini, dengan menggunakan persamaan ini, ya, kita bisa lebih mudah untuk memahami bahwa laju perpindahan panas itu hanya bergantung pada perbedaan suhu dan nilai tahanan termalnya. Ingat, hanya tergantung pada perbedaan suhu dan besarnya atau nilai tahanan termalnya. Jadi tidak seperti sebelumnya ya. Kalau sebelumnya itu kita mendefinisikan laju perpindahan panas itu berbanding lurus dengan K, berbanding lurus dengan A, berbanding terbalik dengan X, kemudian berbanding lurus dengan perbedaan suhunya. Tapi di sini kita hanya dua hal yang perlu digarisbawahi di sini hanya bergantung pada perbedaan suhu dan nilai hambatan termalnya seperti itu. Kita lanjut. Nah, jadi di sini ya dari plat tunggal ini kita bisa menggambarkan skemanya dalam bentuk seperti ini, yaitu T1, kemudian di sini ada hambatannya, kemudian hambatannya adalah besarnya RT, dan ini adalah T2-nya. Oke. Nah, hal yang seperti ini, ya itu bisa kita kaitkan sama seperti hambatan pada susunan listrik, ya hambatan pada susunan listrik. Jadi mirip sekali ya dengan ini, hanya saja hambatan ini adalah hambatan termal. Sedangkan hambatan listrik itu berupa resistor ya. Nah, kemudian kita masuk ke susunan seri ya. Kita masuk ke susunan seri. Jadi susunan seri itu ketika suatu plat lebih dari satu plat itu disusun secara seri, yaitu antar satu dua plat itu saling berdampingan.
Jadi seperti ini. Kita lihat ini untuk plat 1, ini untuk plat pertama ya. Untuk plat pertama memiliki konduktivitas termal K1, kemudian suhunya itu di sebelah paling kiri itu suhunya T1, sebelah kanan adalah T2. Kemudian untuk plat yang kedua itu memiliki konduktivitas termal K2, dan seterusnya seperti itu. Nah, untuk jaraknya juga bervariasi. Oke. Nah, kalau kita buat skemanya, maka bentuknya seperti ini. Ini ada T1, kemudian hambatan 1 gitu ya. Hambatan satu ini sebagai akibat dari adanya nilai-nilai X, kemudian K, dan juga ada A atau luas penampangnya. Di sini ya, hambatan 1 atau tahanan 1, kemudian ada T2 di sini ya. Di sini T2. Oke. T2, kemudian di sini ada hambatan 2, yaitu di sini. Hambatan 2 itu karena adanya adanya konduktor ya yang memiliki karakter K2, X2, dan luas penampang A, kemudian dan seterusnya seperti ini. Oke. Tes. Nah, berikutnya di sini apa ya ini? Nah, ini kita tuliskan ya bahwa R1 atau tahanan 1, hambatan 1 itu adalah X1 per K1 kali A. Kemudian R2 didefinisikan sebagai X2 per K2 kali A. Begitu juga dengan R3 sama dengan X3 per K3 kali A. Seperti itu. Dan di sini, sehingga kita dapatkan untuk laju perpindahan panasnya dari dari sisi paling kiri ke sisi paling kanan adalah Q1 ke 4 ya, sama dengan T1 min T4 yang merupakan perbedaan suhu antara kedua permukaan ini dibagi dengan hambatan R1, R2, dan R3, di mana R1 tambah R2 tambah R3 adalah R totalnya, adalah hambatan totalnya. Ya, ya jadi tahu lah ya, kalau ini tuh kalau secara seri mirip dengan, ya begitu juga dengan paralel ya, mirip dengan hambatan yang tersusun pada rangkaian listrik ya. Jadi kalau seri itu R totalnya R1 tambah R2 tambah R3. Kalau paralel itu 1 per R paralel sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 dan seterusnya. Jadi ini tuh pengaplikasiannya atau perhitungannya itu mirip dengan rangkaian listrik, ya rangkaian listrik resistor. Nah, di sini selain itu, artinya selain kita mendapatkan laju perpindahan panas dari permukaan 1 permukaan 2, ya kita juga bisa menyamakannya dengan laju perpindahan panas dari 1 ke 2, ya kan? Dari bidang 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4. Nah, ternyata laju perpindahan panasnya itu sama besarnya ya, antara 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4, atau di sini 1 ke 3 juga sama lajunya, atau dari 1 ke bidang 4 itu juga lajunya sama. Jadi kita bisa membuat persamaan seperti ini, dan tentu saja untuk persamaannya juga menyesuaikan. Di sini untuk Q1 ke 2 atau laju perpindahan panas dari bidang 1 ke bidang 2 itu sama dengan T1 min T2 per R1. Di sini ya, T1 kurang T2 per R1 di sini. Kemudian untuk Q dari 2 ke 3 atau laju perpindahan panas dari bidang 2 ke 3 itu sama dengan T2 min T3 dibagi dengan R2 di sini, dan seterusnya. Oke ya. Oke, dan mungkin ini untuk materi berikutnya akan disinggung di kesempatan berikutnya. Untuk kesempatan ini, saya cukupkan dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.